Tokyo Revenger Sayonara Baji-san. Anime Tokyo Revenger episode 20 yang lalu berhasil membuat para penonton campur aduk. Pasalnya, penonton harus menyaksikan pertarungan epik Baji sekaligus darah yang mengalir dari mulut Baji. Animasi pertarungan Baji bisa dibilang lumayan. Namun, anime Tokyo Revenger episode 20 masih cukup lamban. Nah, ketimbang animasi pasti kalian sudah tidak sabar menantikan bagaimana nasib Baji di anime Tokyo Revenger episode 21. Maka dari itu, sudah penulis rangkum sinopsis dari anime Tokyo Revenger episode 21 mendatang. Scene pembuka sepertinya akan memperlihatkan kembali tumbangnya Baji secara tiba-tiba di depan Kisaki setelah dia berhasil menghajar 50 anggota buah Kisaki, termasuk sang wakil kapten Yamada. Takemichi pun kian frustasi. Mengapa Baji tiba-tiba tumbang ketika ia hanya perlu satu pukulan untuk menghabisi Kisaki? Shifuyu pun segera berlari mendekati Kisaki, bertanya apa yang sudah ia perbuat. Kisaki pun dengan santai berkata bahwa seperti yang Shifuyu lihat, ia tidak melakukan apapun. Seketika, Shifuyu melihat darah mengalir juga dari pinggang Baji yang menandakan bahwa ia telah ditusuk. Shifuyu pun tidak ingat kalau Baji telah ditusuk. Sementara Takemichi mengingat di mana Kazutora mencoba menusuk Baji dari belakang. Takemichi sadar bahwa Baji tidak hanya sekedar menerima luka gores, namun luka tusuk yang diberikan Kazutora benar-benar dalam keadaan fatal. Shifuyu pun mengamuk dan meneriakkan nama Kazutora. Di sisi lain, Kisaki mencoba mencebak Kazutora dengan memprovokasi Maiki bahwa Kazutora adalah orang yang jahat. Maiki pun seketika bangun setelah agak lama terduduk dan berkata bahwa ia memang sudah ingin membunuh Kazutora tepat setelah ia keluar dari penjara remaja. Namun, Maiki mengaku ia tidak jadi melakukannya karena dibujuk oleh Baji. Maiki mengingat kata-kata Baji waktu itu, di mana Baji menjelaskan kalau Kazutora hanya ingin membuat Maiki bahagia, sehingga dia tidak bisa hidup dengan apa-apa yang dia perbuat. Jadi dia hanya bisa mengumumkan kalau Maiki adalah musuhnya untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ucap Maiki menirukan perkataan Baji. Takemichi pun terkejut melihat raut wajah Maiki yang santai setelah dia harusnya sangat marah. Maiki berjalan melewati Draken dan Hamna yang sedang bertarung dan mengumumkan bahwa pertarungan mereka sudah selesai. Namun, Hamna menolak mengakhiri pertarungan yang menganggap Maiki sudah merendahkan Valhalla. Tapi, di saat itu juga, kaki Maiki terbang dan mendarat telak di kepala Hamna, sehingga membuat Hamna terbedaya. Semua anggota Valhalla yang tersisa pun ketakutan dan memilih untuk kabur daripada harus melawan Maiki. Lalu, hanya tersisa Kazutora yang masih terduduk di depan Maiki. Kazutora pun berkata bahwa semua orang pada akhirnya akan mengkhianati orang lain, sembari menantang Maiki dalam duel hidup atau mati. Tepat setelah Kazutora menyelesaikan ajakan duel tersebut, bogam Maiki sudah berdarah di pipi kiri Kazutora. Kazutora langsung roboh. Sementara Takemichi hanya bisa mengap melihat kekuatan Maiki. Maiki pun berkata kalau Kazutora hanya bisa merusak hal penting, maka lebih baik ia dihancurkan sekarang juga. Maiki pun terus menghujani Kazutora dengan pukulan dan tendangan hingga akhirnya Kazutora tersungkur tak berdaya. Sementara itu Shifuyu mengeluhkan ambulan yang terlalu lama sampai karena darah tidak berhenti mengucur dari tubuh Baji. Kembali ke scene Maiki. Dia terus memukul Kazutora dengan membabi buta, seperti sudah membulatkan tekadnya untuk membunuh Kazutora. Takemichi nampak frustasi karena tidak berdayanya menghentikan Maiki membunuh Kazutora. Di sisi lain, Kazutora flashback di mana ia ditelepon oleh Hamna, menggambarkan kalau Baji telah berkhianat. Maka dari itu, Kazutora yang merasa ia dihanati oleh sahabat baiknya gelap mata dan menusuk Baji dengan pisau. Kazutora juga mengingat lagi kejadian di masa lalu ketika mereka mencuri motor milik kakaknya Maiki. Ia mengingat
bahwa apapun yang dikatakan orang-orang, Baji selalu ada di sisinya. Kazutora pun meyakini bahwa ia sejatinya sudah menghancurkan hal yang penting bagi Kazutora. Kazutora pun nampak siap menemui Baji di akhirat karena Maiki tidak berhenti memukulinya. Namun seketika itu tiba-tiba bangkit dan menyebut nama Maiki. Si Fuyu pun kaget. Sementara Maiki tidak mendengar ucapan Baji karena ucapannya terlalu kecil. Sembari batuk berdarah, Baji meneriakkan nama Maiki dengan lantang yang membuat Maiki kaget dan berhenti memukuli Kazutora. Maiki menoleh ke arah Baji, sementara Baji berterima kasih kepadanya karena sudah marah besar untuk dirinya. Si Fuyu meminta Baji untuk tidak banyak bergerak. Kisaki, Mitsuya, dan Draken yang melihat Baji pun tidak bisa berkata apa-apa, selain mengingatkan Baji kalau darahnya bercucuran keluar. Namun, Baji malah berkata kalau ia tidak akan mati karena luka kecil itu. Takemichi menyadari kalau Baji hanya sesumbar karena luka yang diterimanya itu fatal. Setelah itu, Baji meminta Kazutora untuk tidak khawatir dan langsung mengambil sebilah pisau. Di saat itu juga, Baji mengayunkan pisau tersebut ke perutnya sembari berkata, "Bukan kau yang akan membunuhku, Kazutora." Semua melihat hal tersebut kaget, tidak percaya, terutama si Fuyu yang berteriak sejadi-jadinya. Si Fuyu pun mengangkat kepala Baji yang jatuh ke tanah sambil menangis sesekukan. Si Fuyu bertanya kepada Baji, mengapa ia melakukan tindakan bunuh tersebut. Di sisi lain, Kazutora malah semakin memprovokasi Maiki dengan berkata Maiki adalah yang selanjutnya akan mati dan menyusul Baji. Maiki pun menyuruh Kazutora menutup mulutnya rapat-rapat karena sebentar lagi ia akan dihajar sampai mati oleh Maiki. Sementara itu, Shin kembali ke Takemichi dan si Fuyu yang masih tidak paham dengan maksud Baji menusuk dirinya sendiri. Kemudian Baji meminta Takemichi untuk mendekat kepadanya. Baji berkata kepada Takemichi bahwa Kisaki adalah musuh mereka sebenarnya. Takemichi pun terkejut mendengar ucapan tersebut. Takemichi kaget bukan karena ia baru mengetahui kalau musuh mereka adalah Kisaki. Karena Takemichi datang dari masa depan, jelas ia tahu siapa musuh sebenarnya. Namun ia kaget sekaligus bingung. Mengapa Baji bisa tahu juga kalau Kisaki adalah musuh yang sebenarnya? Setelah itu, Baji lalu menjelaskan kalau ia mengetahui hal tersebut setelah ia menyadari ada yang aneh setelah peristiwa Pachin yang menusuk Osanai. Ketika itu muncul flashback Baji yang menguping pembicaraan Kisaki dan Maiki. Kisaki menawarkan kepada Maiki bahwa ia akan membebaskan Pah apabila ia diangkat sebagai kapten divisi ketiga Toman. Baji mengakui kalau sebenarnya ia juga secara tidak sengaja memergoki kelakuan Kisaki tersebut. Setelahnya Baji mengatakan secara jelas bahwa Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga Toman. Baji pun lalu flashback di mana Toman awalnya diciptakan oleh mereka berenam. Apapun yang akan terjadi, Pah adalah salah satu kapten divisi ketiga Toman, ucap Baji. Baji lalu mengingat wajah Pachin, Draken, Mitsuya, Maiki, dan Kazutora sembari menangis. Baji berkata bahwa para pendiri Toman tersebut adalah harta yang ia punya. Baji juga mengaku bahwa ia ingin memperbaiki sendiri konflik internal yang terjadi di Toman saat ini. Namun ia tidak bisa. Aku mati oleh diriku sendiri, kata Baji lagi. Menurutnya, sekarang Maiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Lalu untuk sesaat muncul wajah si Churo di benak Baji. Baji pun berkata kalau dia mulai berhalusinasi yang secara tidak langsung waktunya berarti tinggal sebentar lagi sebelum dia mati. Di akhir ajalnya, Baji berkata pada Takemichi bahwa ia mengingatkannya kepada sosok Shinchuro. Baji juga menitipkan Maiki dan Toman kepada Takemichi. Takemichi pun hanya bisa terdiam sambil bercucuran air mata.
Takemichi mencoba mencegah Baji mengatakan hal seperti itu, karena baginya, Baji tidak boleh mati. Setelah berkata demikian pada Takemichi, Baji pun memanggil Shifuyu. Shifuyu menjawab dengan nada kesungguhan. Baji berkata bahwa dia rela membunuh demi sedikit payung yakisoba. Shifuyu pun berkata dia akan membelinya sedikit, sementara Baji berkata bagi dua kan. Oke, Shifuyu terlihat sangat sedih dan air mata tidak berhenti keluar dari matanya. Di sisi lain, Baji mulai menutup matanya dan melemparkan senyum bahagia. Terima kasih ya Shifuyu, ucap Baji. Setelah itu, senyum Baji pun hilang, menandakan Baji telah mati. Shifuyu pun menangis histeris dengan Takemichi masih berada di dekatnya. Di sisi lainnya, Maiki dan Kazutora masih berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anggota Toman yang menyaksikan kematian Baji. Bagaimanakah nasib Kazutora? Apakah Baji benar-benar mati? Nah, itulah yang menjadi ending dari anime Tokyo Revenger episode 21 yang akan mendatang. Jika ada tambahan atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa. Nah, 負ける気がしねえ